Semangat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 3. Selamat menyaksikan. Sejak pagi hingga siang hari, hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue, rasa coklat dan vanila. Perhatikan dialog berikut ini. Dayu, kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Kemudian menyaut Beni, wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Saud Udin, ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Lani, setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Saud Edo, iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Dayu, yuk kita mulai belajar. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Perhatikan dengan baik gambar berikut ini. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar, seperti berikut ini. Kemudian, Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar atau lebih kecil di tempat yang telah tersedia. Kalian masih ingat cara membandingkan pecahan? Mari kita lihat bersama-sama penyelesaiannya. Ini tanda lebih kecil, karena jika ditarik garis itu jadi huruf K, kecil. Ini yang di bawah lebih besar, karena jika ditarik garis itu menjadi huruf B, besar. Kalian harus mengingat itu. Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Satu per 2 titik-titik 1/3. Kalian bisa melihat gambar mana yang lebih banyak. Ya, kue coklat 1/2. Kalian bisa lihat di gambarnya. Jadi tandanya adalah 1/2 lebih besar dari 1/3. Ya, jika ditarik garis itu jadi besar. 1/2 lebih besar dari 1/3. Berikutnya 2/2 dengan 2/3. Mana kalau dilihat dari gambarnya sudah pasti 2/2. 2/2 dengan 2/3. Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian yang sama besar.
Jadi nilainya satu bagian itu adalah 1/4. 1/4, 1/4, 1/4. Jika ditambahkan jadi 4/4. 4/4 itu sama dengan 1 bagian. Berikutnya 1/4 dengan 1/3. Mana yang lebih besar? Sudah pasti yang lebih besar itu adalah 1/3. Lihat dari gambar. Jadi tandanya 1/4 lebih kecil. Nah, tandanya kecil. Kalian masih ingat di semester 1 Pak Guru ajarkan kemana bagian yang lebih besar itu yang dimakan. Nah, anggap itu mulutnya. Jadi yang lebih besar yang dimakan. Atau pakai konsep lebih kecil atau lebih besar pakai huruf. 2/4 dengan 2/3. Dilihat dari gambar, yang lebih besar itu 2/3. Jadi 2/4 lebih kecil dari 2/3. Kalian juga bisa memakai perkalian silang. Ya, masih ingat ya? Di semester 1 sudah dijelaskan membandingkan pecahan dengan perkalian silang. Kemudian 3/4 dengan 3/3. 3/4 lebih kecil dari 3/3. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Jadinya 1/6, 1/6, 1/6 sebanyak 6 kali. Lebih kecil dan lebih besar. Ini tandanya. Kalian harus selalu mengingat tanda lebih kecil atau lebih besar. Kalian harus lihat pecahan yang di depan. Jika pecahan yang di depan lebih kecil, maka pakai yang paling atas. Jika pecahan yang di depan itu lebih besar, kalian pakai tanda yang paling bawah ini. Pelan tapi pasti, kalian semua pasti bisa. Semangat belajar ya. Rajin berlatih. Berikutnya, Pak Guru tampilkan gambar masih tentang pecahan 1/4 dengan 1/6. Dari gambar dilihat ya 1/4 lebih besar, jadi tandanya yang ada huruf B, lebih besar. Kalau dikali silang, 6 kali 1 6, 4 kali 1 4, jadi yang 6, yang di depan 6, benar jadinya lebih besar. 2/4 dengan 2/6 lebih besar 2/4. Kalau dikali silang, 6 kali 2 12, 4 kali 2 8, 12 yang di depan, 8 yang di belakang, jadi lebih besar yang di depan. 3/4 dengan 3/6. Dari gambar bisa dilihat 3/4 lebih besar. Kalau dikali silang, 6 kali 3 18, 4 kali 3 12. Tetap benar ya. Kemudian 4/4 dengan 4/6. Tetap yang lebih besar yang paling depan. Jika dikalikan 6 kali 4 24 yang di depan, 4 kali 4 16 yang di belakang. Juga tetap benar. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Penyebutnya berbeda tadi, kemudian pembilangnya sama. Nah, caranya pembilangnya sama, satu semua. Nah, kalian bisa langsung lihat. Penyebut yang paling kecil itu yang paling besar pecahannya. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6. Jadi yang paling kecil itu penyebutnya 2. Jadi yang benar itu 1/2. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama. Angka 1 semuanya. Kemudian penyebutnya yang berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Atau makin kecil penyebutnya, makin besar nilainya. Seperti itu ya.
Jadi semakin besar angka yang di bawahnya atau penyebutnya semakin kecil. Contohnya 1/6. Bagiannya itu paling kecil. Kemudian 1/4, 1/3, 1/2. Yang paling besar di sini adalah 1/2 karena penyebutnya yang paling kecil. Jangan bingung ya. Tetap berlatih, dengarkan penjelasan dari Pak Guru. Jika pembilangnya sama, kalian lihat penyebutnya yang paling kecil itu nilainya paling besar. 1/2 itu yang paling besar. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta untuk membawa 2 buah artikel. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari, suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Menjaga kebugaran tubuh, berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Gunakan masker di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Tapi sekarang lagi musim corona, jika kita keluar rumah, semua orang wajib memakai masker. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Berikutnya, mari kita bahas kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Yang pertama, cuaca ekstrim, suhu udara, flu, mimisan, sesak napas, kemudian menjaga kebugaran tubuh. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal, pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Nah, perubahan cuaca seperti ini sering disebut dengan cuaca ekstrim.
Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu Burung Kutilang. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Nah, ini sudah kalian praktekkan di sub pembelajaran 1 ya. Kepala digeleng ke kanan, terus ke tengah, kemudian geleng kiri, terus ke tengah. Dilakukan sambil mengikuti lirik lagu pertama. Semuanya lanjut. Gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu Burung Kutilang. Mengangguk-angguk sambil berseru, trilili lili lili lili. Nah, gerakannya menganggukkan kepala. Kemudian untuk bait ketiga, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Nah, kepalanya digeleng ke kanan, kemudian kembali ke tengah, digeleng ke kiri, kembali ke tengah. Lanjut, gerakan berikutnya sesuai bait 4 teks lagu Burung Kutilang. Silakan diperhatikan. Tandanya suka dia berseru, trilili lili lili lili. Gerakan ini mengulang gerakan nomor 2 tadi, menggelengkan kepala. Kalian pasti bisa karena sudah mencobanya di rumah. Nah, tak terasa ya, waktu berjalan dengan cepat kalau kita senang belajar, hati senang. Tadi kita sudah belajar tentang menulis pokok informasi dari teks bacaan, menari bersama, kemudian membandingkan pecahan melalui permainan. Sekian dulu dari Pak Guru. Sampai jumpa esok hari. Terima kasih untuk yang sudah menonton video Pak Guru sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pak Guru, dipencet ya tombol subscribe-nya. Silakan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa besok hari. Salam sehat.